Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen in Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Berkali-kali aku mengucap syukur yang tidak terkira. Istriku telah melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Semuanya dalam keadaan selamat, sehat, tidak kurang suatu apapun. Aku mengelus rambut istriku. Ia membalas dengan senyuman yang manis, lega, bersyukur. Dokter dan bidan yang menangani kelahiran istriku pun memberi ucapan selamat. Kebahagiaan yang memang belum pernah kami rasakan sebelumnya. Sejenak kemudian, bidan memintaku untuk menunggu di ruang tunggu sebelah. Aku keluar dari ruang persalinan dengan perasaan lega. Aku pun berjalan menyusuri koridor di samping ruang bersalin. Di ruang tunggu itu, aku melihat beberapa orang sedang menunggu. Kulihat semua sedang dalam suasana bahagia. Di deretan kursi paling sudut, kulihat seorang perempuan muda sedang duduk tertunduk. Aku pun mengambil tempat duduk yang masih tersisa. Ku dengar mereka saling berbagi kebahagiaan tanpa terkecuali denganku. Aku pun larut bersama mereka, saling berbagi kebahagiaan. Aku melihat perempuan muda di pojok deretan kursi itu masih tertunduk. Ada satu perasaan sungkan untuk bertanya atau sekedar menyapa. Begitupun orang-orang yang juga saling berbagi kebahagiaan denganku. Tidak ada seorang pun dari mereka yang memperdulikan perempuan itu. Mereka bahkan sepertinya tidak mengajukan perempuan itu sama sekali. Pukul 11 malam, para suami yang sedari tadi duduk bersamaku sudah mulai masuk ke kamar inap masing-masing. Sedangkan aku masih harus sedikit bersabar, karena salah satu kamar yang akan ditempati istriku rupanya masih dalam persiapan. Ada sedikit kendala, kata bidan yang piket malam itu. Aku pun kembali duduk di kursi tunggu. Heranku, aku masih melihat perempuan itu di sana. Ia masih tertunduk. Mulanya aku tidak begitu memperdulikan, sampai aku mendengar perempuan itu sesenggukan menahan tangis. Aku masih tidak ingin sekedar bertanya atau menyapa, karena aku tidak ingin terlalu ikut campur urusan pribadi orang. Namun tangis perempuan itu semakin keras. Aku pun menebak-nebak dalam hati, mungkin telah terjadi sesuatu hingga kesedihan itu tidak lagi terbendung. Tak urung, aku pun menoleh juga ke arahnya. Hanya dalam sekilas pandang itu, aku sedikit terhenyak ketika kulihat wajahnya ternyata sangatlah pucat. Cantik tapi putih pucat, seperti tidak ada darah yang mengalir. Kedua tangannya pun sama pucatnya. Mungkin setelah melahirkan, perempuan itu kehilangan banyak darah, pikirku. Namun, bukankah seharusnya ia berada di kamar inap? Pikiran tentang perempuan itu masih sedikit melintas di benakku ketika seorang bidan datang memanggil. Rupanya kamar inap sudah siap. Aku pun berjalan mengikuti bidan jaga. Rasa penasaran yang masih membuncah menyuruhku untuk sekedar menengok ke arah perempuan itu. Aku pun menoleh. Tapi alangkah terkejutnya aku ketika perempuan itu sudah tidak ada lagi berada di sana. Padahal di ruang itu tidak ada jalan lain, karena memang letaknya di ujung. Tidak mungkin perempuan itu melompat jendela, tidak mungkin juga bersembunyi. Tapi perempuan itu benar-benar tidak lagi kulihat di sana. Sembari berjalan menuju kamar inap, masih terlintas dalam benakku. Perempuan muda itu mengenakan pakaian kaos lengan panjang berwarna kuning dengan celana panjang model alusan. Rambutnya sepundak. Dari ciri-ciri itulah, aku tidak sempat berpikir yang macam-macam.
Misalnya bahwa perempuan itu sebenarnya adalah sosok kuntilanak atau sebagainya. Rasa bahagia karena dianugerahi bayi yang cantik segera mengambil alih pikiranku yang sempat penuh tanda tanya. Meski aku belum mendapatkan jawaban, kuanggap pertanyaan itu tidak pernah muncul di kepalaku. Aku melempar senyum sesampainya di kamar inap. Kulihat info sudah menghias tangan kiri istriku. Aku lantas duduk di sebelah tempat tidur. Istriku pun membalas senyumku. Kami pun paham jika dedek kecil belum boleh bergabung bersama kita, karena bidan sempat mengatakan harus memberinya tambahan vitamin dan lain-lain agar kondisinya lebih fit. Nanti jika membutuhkan ASI juga diantar ke sini. Aku pun menguap. Rasa kantuk mulai menemaniku. Istriku pun kulihat telah ikut terpejam. Aku sudah hampir terlelap ketika istriku tiba-tiba mengatakan kalau sebelum aku tiba di kamar, istriku melihat seorang perempuan muda duduk di pinggir tempat tidurnya. Perempuan itu duduk sembari menunduk dan menangis. Istriku tidak menyapanya, namun perempuan itu keburu pergi entah kemana. Tentu saja, jantungku berdesir mendengar penuturan itu. Istriku memang tidak menerangkan ciri-ciri perempuan itu, namun dari gerak-geriknya, aku hampir pasti menyimpulkan bahwa perempuan yang dilihat istriku adalah orang yang sama aku lihat. Seandainya perempuan itu juga merupakan pasien di sini, tentu ia tinggal di kamar inap seperti pasien-pasien lain yang baru saja melahirkan. Tidak mungkin dokter atau bidan membiarkan berkeliaran. Aku pun lebih memilih diam daripada mengomentari perkataan istriku. Hari kedua kami berada di rumah bersalin. Aku terkesima melihat dede mungilku menetek pada ibunya. Tidak salah aku memilih istri. Selain teteknya lumayan besar dan indah, istriku rupanya memiliki sifat yang sangat keibuan. Dengan sabar ia memberikan ASINya, meski dedek mungilku terlihat seperti tidak nyaman. Sebentar-sebentar menangis, meski kemudian juga kembali diam ketika tengah asik meminum ASI. Aku teringat pagi tadi saat membeli beberapa keperluan sehari-hari. Ketika aku tengah berjalan menuju kamar inap, aku melihat seorang perempuan juga tengah berjalan di depanku. Perempuan itu mengenakan kaos lengan panjang berwarna kuning. Seketika, aku pun teringat kalau perempuan itu adalah orang yang kutemui di ruang tunggu sehari sebelumnya. Aku juga yakin kalau perempuan itu pula yang dilihat oleh istriku. Perempuan itu berjalan seperti aku, manusia biasa dan bukan terbang. Jadi, tak sedikit pun terlintas pikiran yang macam-macam, apalagi sesosok hantu. Aku mempercepat langkah. Maksud hati ingin mengetahui kemana atau apapun yang berkaitan dengan perempuan itu. Bukan karena aku tiba-tiba ingin mengetahui urusan orang lain, tapi istriku sendirilah yang mengatakan ada seorang perempuan duduk di tempat tidurnya. Tentu saja aku tidak ingin terjadi apa-apa dengan kami. Aku takut seandainya perempuan itu adalah seorang sindikat penculik bayi misalnya. Aku celingukan ketika sampai di ruang kamar inap. Perempuan itu seharusnya masih terlihat olehku. Namun kali ini aku benar-benar tidak percaya dibuatnya. Perempuan itu benar-benar lenyap dari pandangan mata. Tidak mungkin ia pergi secepat itu. Nyatanya, aku tidak menemukannya. Hanya saja secara tiba-tiba, aku mencium aroma anjir menusuk hidung. Aroma anjir itu sangat menyengat. Aku hampir muntah karenanya. Kuletakkan begitu saja barang belanjaanku. Aku ingin memastikan kalau dedek mungilku baik-baik saja. Entahlah, aku merasakan was-was setelah melihat perempuan itu. Aku pun menuju ruang isolasi. Dari kejauhan, aku melihat dedek mungilku terlelap di sana. Maka aku segera kembali ke kamar.
Lagi-lagi, aku merasa terkejut bukan main. Saat membuka pintu kamar, aku melihat sekelebatan tubuh perempuan masuk ke dalam kamar mandi. Aku sempat melihat kaosnya yang berwarna kuning saat perempuan itu menutup pintu. Aku menanyakan pada istriku, siapa yang barusan masuk ke kamar mandi. Karena baik orang tuaku maupun mertua baru saja pulang menjenguk. Bahkan aku sendiri yang mengantar sampai di parkiran. Tentu saja, istriku tidak mengetahui siapa yang masuk ke kamar mandi. Ia mengatakan tidak melihat siapapun. Aku yang dilanda penasaran, secara hati-hati kemudian mengetuk kamar mandi. Aku tidak sempat membukanya, karena pintu itu telah terbuka dengan sendirinya. Jantungku berdesir dibuatnya. Ketika di dalam sana, ternyata tidak ada seorang pun. Istriku menanyakan ada siapa di dalam. Aku hanya menjawab tidak ada siapa-siapa. Mungkin tadi aku salah lihat. Padahal pada saat yang bersamaan, aku kembali mencium aroma yang sangat anyir. Aku benar-benar tidak kuat menahan aromanya. Di dalam kamar mandi itu, aku pun memuntahkan isi perutku. Malam itu, mataku sangat sulit untuk dipejamkan. Entah mengapa sebentar aku seperti terjaga, karena aku merasa adanya kehadiran orang lain di dalam kamar. Bahkan aku sempat melihat pintu kamar mandi yang membuka menutup sendiri, seperti sedang dipakai untuk bermain. Firasatku mengatakan ada sesuatu di kamar ini. Atau jangan-jangan rumah sakit ini memang angker. Bergidik aku membayangkan. Bersamaan itulah, telingaku mendengar suara tangis seorang perempuan. Lirih namun sangat jelas berada di gendang telinga. Tangisan yang pilu, meratap sedih. Aku menengok sekitar kamar. Suara tangisan itu bergaung dengan jelas. Sekali lagi, aku pasang telinga baik-baik. Suara tangis itu berpindah di luar kamar. Jantungku berdetak kencang sekali. Jangan-jangan dugaanku benar, kalau rumah sakit ini angker. Kali ini, aku mendengar suara pintu diketuk. Kubiarkan sebentar, biasanya memang bidan yang masuk. Entah mengecek pasien atau membawakan Dede Mumil untuk disusukan pada ibunya. Aku masih menunggu bidan itu datang. Namun sampai pintu benar-benar terbuka lebar, aku tidak melihat siapapun masuk ke dalam kamar. Seketika, bulu tengkukku berdiri semua, merinding. Aku pun mendekat ke arah pintu. Lagi-lagi rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku melongok keluar. Tidak kulihat siapa-siapa di luar. Sepi. Hanya beberapa cicak terlihat sedang mencari mangsa di plafon-plafon. Tidak ingin melihat sesuatu yang menakutkan, pintu kamar pun kututup kembali. Tapi saat pintu sudah hampir tertutup, kulihat seorang perempuan berdiri tegak membelakangiku. Perempuan berkaos lengan panjang warna kuning. Ia berdiri sambil menangis terseduh. Aku hendak berteriak saking takutnya, namun suaraku tercekat di tenggorokan. Aku mencoba tenang, dan setelah kuamati lebih seksama, aku tidak melihat perempuan itu sebagai sosok yang harus kutakuti. Bahkan didukung rasa iba, aku pun bertanya pada perempuan itu, "Mbak ini siapa?" Perempuan itu tidak menjawab. Ia masih menangis membelakangi. Aku kembali melontarkan pertanyaan yang sama, berharap ada yang bisa kubantu untuk perempuan itu. Jawaban itu tidak kunjung kudapatkan, sampai seorang bidan tiba-tiba telah berdiri di sampingku. Aku tergagap, konsentrasiku pecah. Di satu sisi, aku terkesiap karena perempuan itu tiba-tiba telah lenyap dari pandangan mata. Di sisi lainnya, aku tidak menyadari bahwa seorang bidan tengah melambai-lambaikan tangan di depan muka aku.
Aku tidak segera menjawab pertanyaan bidan yang juga masih melihatku dengan penuh tanda tanya. "Mbak, apakah Mbak tidak melihat seorang perempuan yang barusan berdiri di sini?" tanya aku kemudian. Si bidan menjawab jika ia tidak melihat siapa-siapa. Justru ia heran. Dari jauh melihatku seperti sedang berbicara pada seseorang, padahal tidak ada siapa-siapa. Tidak ingin memperpanjang perdebatan, aku pun segera masuk ke kamar dan diikuti bidan itu. Ketika itulah, secara tiba-tiba aku kembali mendengar suara seorang perempuan menangis. Mbak dengar, ada suara perempuan menangis. Perempuan itu yang tadi saya ajak bicara, tapi ia hanya menangis. Aku pun memastikan kalau si Mbak Bidan juga mendengar apa yang ku dengar, sehingga aku tidak dikira sedang mengada-ada. Kali ini, si Mbak Bidan bertanya dengan raut muka yang sangat serius tentang ciri-ciri perempuan yang kuajak bicara. Aku mengangguk. Barulah ketika bidan itu selesai memeriksa keadaan istriku, aku menceritakan semuanya. Sejak pertama kali di ruang tunggu, sampai hari ini aku terakhir melihatnya. Alhamdulillah, hari itu aku dan Didik Nungilku sudah diperbolehkan pulang. Betapa bahagia rasanya bisa berkumpul di rumah sendiri. Ini rumahku, akan ada suara tangis anak kecil, tangis anakku. Hidupku terasa lengkap sudah. Entahlah, kebahagiaan ini susah untuk kuungkapkan melalui kata-kata. 3 tahun kami menikah, dan saat inilah pernikahanku mendapat karunia yang tiada terkira. Dari penuturan beberapa bidan di rumah sakit itu, akhirnya aku mengetahui kalau siang harinya sebelum istriku melahirkan, ada seorang perempuan yang hamil tapi tanpa seorang suami, melahirkan seorang anak laki-laki. Sebenarnya, usia kehamilan perempuan itu barulah 8 bulan lebih beberapa hari. Namun karena sekali lagi pekerjaan perempuan itu yang sebagai seorang penjajah tubuh, maka tanpa diduga tiba-tiba saja perempuan itu mengalami pendarahan yang sangat hebat. Bayi laki-laki yang dilahirkan rupanya telah ditakdirkan untuk melihat dunia ini dalam waktu yang sangat singkat. Sang bayi meninggal beberapa jam setelah lahir ke dunia. Sang ibu yang mengalami pendarahan hebat meninggal beberapa jam setelahnya. Dan di kamar inap istrikulah perempuan itu sempat dirawat. Perempuan yang kulihat itu, apakah dia arwah sang ibu? Ataukah dia sosok jin korin? Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di kasane Anda kersanengku